Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. As-sadiqul wa'dil amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio yang turut menyiarkan kajian kita pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, marilah untuk awal jumpa kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali rahmat yang tidak sanggup kita hitung yang diberikan kepada kita setiap saat, setiap detik. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan-bulan sekarang ini umat Islam sedang memperingati hari kelahiran beliau ke permukaan bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di negeri kita Indonesia ini dikenal atau disebut sebagai Hari Ibu, ya. Jadi memperingati Hari Ibu, pada malam hari ini saya coba mengangkat beberapa hadis yang berkaitan dengan ibunda kita, orang yang sangat berjasa, yang telah melahirkan kita ke dunia ini, di mana berkat jasa yang sangat begitu besar dari orang tua kita, terutama ibu kita, telah membuat kita jadi seperti sekarang ini. Kita tidak ada apa-apanya, ya, tanpa jasa ibu. Kita tidak akan bisa menjadi seorang Pak Camat, seorang Pak Bupati, seorang Pak Gubernur tanpa jasa seorang ibu. Kita tidak akan bisa menjadi seorang presiden, seorang yang sangat berpengaruh di dunia ini tanpa jasa seorang ibu. Jadi oleh karena itu, pada tempatnya lah kita selain memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin alam ini, tidak salahnya juga kita mengenang, ya, jasa-jasa ibunda kita yang sudah sangat besar, yang diakui di mana-mana begitu besar perannya dalam melahirkan kita, dalam mendidik kita, dalam membuat kita jadi orang yang mengenal Allah, yang mengenal aturan-aturan hidup, yang dengannya pula bisa membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang penafsir Al-Quran yang dikenal dengan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa ada 3 perkara yang ketiga-tiga perkara itu disebutkan dalam Al-Quran selalu diseiringkan dengan 3 perkara lainnya. Jadi ada 3 hal, ya. Kata beliau, kalau ketiga hal ini disebutkan dalam Al-Quran, selalu disebutkan secara beriringan dengan 3 yang lainnya. Yang pertama sekali adalah perintah mentaati Allah
dan berterima kasih kepada orang tua. Atau kalau menurut urutan, beliau menyebutkan yang pertama sekali adalah perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi dalam Al-Quran itu pada saat disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi pada saat disebutkan atau dimintakan kita supaya taat kepada Allah, jadi diseiringkan dengan taat kepada Rasul. Ibnu Abbas mengatakan sesuatu yang telah diiringkan oleh Allah seperti ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi apabila kita taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasulullah, menurut Ibnu Abbas, salah seorang mufassir di kalangan sahabat yang turut didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kita taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, itu amalan kita tidak akan diterima. Kenapa? Karena kita sudah memisahkan sesuatu yang digandingkan oleh Allah. Taat kepada Rasul seperti itu juga, kita taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Nah, jadi kata beliau, sesuatu yang telah digandengkan oleh Allah tidak boleh kita pilih salah satu tinggal yang lain. Ini perkara pertama yang menurut beliau senantiasa disebutkan secara bergandengan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah perintah untuk menyembah Allah dan berterima kasih kepada ibu bapa. Ya. Dalam Al-Quran ketika disebutkan supaya kita taat kepada Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita menyembah Allah, Allah telah mewajibkan kita agar menyembah Allah. Kemudian setelah menyembah Allah digandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini salah satu indikasi atau petunjuk bahwa berbuat baik atau birrul walidaini itu sangat tinggi kedudukannya. Kita sudah sangat sering mendengar para ulama memberikan penjelasan tentang hal ini, para juru-juru dakwah. Jadi kedudukan orang tua disebutkan setelah disebutkan mengabdi kepada Allah. Jadi menyembah Allah tetapi tidak boleh mengabaikan orang tua. Ini juga kata Ibnu Abbas, sesuatu yang telah digandingkan oleh Allah maka tidak boleh kita memisah-misahkannya. Jadi umpamanya kita hanya mengabdi kepada Allah, kita salat, kita puasa, kita melakukan amalan-amalan lain dalam rangka mengadakan hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi tidak mengadakan hablum minan nas, terutama dengan orang tua, tidak berterima kasih kepada orang tua. Sekali lagi kata Ibnu Abbas, amalan kita tidak diterima karena kita sudah memisah-misahkan sesuatu yang dipasang-pasang oleh Allah. Jadi ibarat kalau kita umpamanya memakai sepatu, pakai sepatu sebelah, tidak ada yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal lagi. Kalau tadi persoalan yang kedua, persoalan yang ketiga dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah sesuatu yang telah dipasang digandingkan oleh Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam Al-Quran
Tadi oleh Pak Imam baru saja kita dengar juga membaca ayat itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan bayarkanlah zakat. Ini juga sesuatu yang telah dipasang oleh Allah, sudah digandingkan oleh Allah. Makanya sebagai orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak boleh memisahkan antara kedua ini. Artinya kita hanya melaksanakan sholat, tidak mau membayar zakat. Sehingga kita baca dalam sejarah, pada masa pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah pertama sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mengingkari, tidak mau membayar zakat pada harta yang telah sampai nisabnya. Kemudian Khalifah Abu Bakar mengambil sikap untuk memerangi mereka. Mereka salat tetapi mereka tidak mau membayar zakat. Itu diperangi oleh Abu Bakar. Karena apa? Karena dia telah coba memisah-misahkan sesuatu yang telah dipasang-pasang, sesuatu yang telah digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut Ibnu Abbas 3 perkara yang dalam Al-Quran ketika menyebutkan yang satu selalu disebutkan yang lain. Yang apabila kita mau memisah-misahkan sesuatu yang sudah digandeng-gandengkan ini, sekali lagi menurut Ibnu Abbas, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mungkin poin yang kedua yang kita bahas, yaitu kita diperintahkan mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, juga kita diperintahkan berterima kasih kepada orang tua kita. Ini salah satu di antara 3 perkara yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Mari dalam kehidupan kita senantiasa kita jaga ketiga perkara ini. Wabil khusus yang kita bahas pada malam hari ini sesuai dengan Hari Ibu adalah ketika kita mengabdi kepada Allah, maka jangan sekali-sekali kita melupakan orang tua kita, karena Allah sudah memasang-masang, sudah menggandengkan 2 perkara ini yang menunjukkan begitu tinggi dan pentingnya penghormatan kita kepada orang tua yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang keutamaan orang tua. Ya. Secara lebih khusus dalam hadis itu banyak dibicarakan orang tua dalam pengertian ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan penulis Ashabus Sunan juga turut meriwayatkan hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sudah sangat sering sekali kita dengar. Barangkali kita sudah hafal. Ya. Sehingga bisa jadi mungkin kalau kita dengar lagi diulang-ulang tata tasod tabi kepegah. Ya. Tabi tata tasod. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu menandakan penting. Ya.
Karena memang yang atas sodnya memang yang atas sod yang diulang-ulang. Dapat juhubu pih dah ulang-ulang. Tajib iya pih dah ulang-ulang. Atas sod cin. Sebab ada orang yang alergi. Ya, alergi bila selalu diulang-ulang. Ya. Jadi tidur juga kita ulang-ulang. Malam ini kita tidur, besok juga tidur. Ya. Jadi banyak hal yang diulang-ulang. Makanya berkaitan dengan tausiah pun dengan diulang-ulang, ya mudah-mudahan semakin kuat dalam ingatan dan dalam pengamalan kita. Idza takarrara taqarrara, kata orang Arab ya. Apabila telah diulang-ulang maka ia semakin kokoh, semakin kuat. Jadi untuk itulah pada malam hari ini kita coba ulang lagi ya, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu berbicara tentang kelebihan seorang ibu. Kita lihat dalam hadis ini yang sudah sangat kita hafal barangkali. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, sebenarnya orang atau siapakah orang yang paling berhak? Ya, orang yang paling berhak, ahaqqun nas, orang yang paling berhak untuk saya bersahabat atau untuk saya berbuat baik kepadanya." Ya. Qala ummuka. Islam tidak mengecilkan peran seorang guru yang membukakan, yang perannya membuka mata kita. Ya. Tetapi berbuat baik kepada orang tua jauh lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada seorang guru. Walaupun peran guru tidak diabaikan oleh Islam. Bahkan dengan ayah pun sangat diutamakan ibu dulu sebelum ayah. Jadi dalam hadis ini diulang-ulang bertanya, "Ya Rasulullah, kemudian setelah saya berbuat baik, berbakti kepada orang tua, siapa lagi? Man ahaqqun nas?" Rasulullah juga mengulang, orang yang paling berhak kamu berbuat baik di dunia ini adalah ibumu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi. Rasulullah juga mengulang, ibumu. Baru kali keempat ketika laki-laki ini bertanya, lalu Rasulullah menjawab, kemudian bapakmu. Jadi 4 kali di sini laki-laki ini bertanya, orang yang paling berhak yang seharusnya seseorang berbakti kepadanya adalah ibu, diulang-ulang sampai 3 kali, kemudian baru bapak. Thumma qala thumma man qala thumma abuka. Jadi pada kali yang keempat ini baru Rasulullah menjawab, orang yang paling berhak kamu berbuat baik kepadanya, menjadikan sahabat kamu adalah bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seperti saya katakan tadi, juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Yang dimana hadis ini tanpa kita melihat kepada penjelasan pun sudah sangat jelas ya, betapa tinggi dan besarnya peran ataupun kedudukan seorang ibu. Nggak usah dibanding dengan yang lain, nggak usah dibanding dengan ustadz kita, dengan guru kita, dibandingkan dengan ayah kita saja, itu lebih besar kedudukan ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam penjelasan hadis ini dikatakan begini, fa innan nisaa 'indal Arab lam takun lahum tilkal hurmah bi khilafir rijal. Kedudukan wanita di kalangan orang Arab, kedudukan seorang perempuan dalam hal ini berarti ibu kita juga di kalangan orang Arab sama sekali tidak terhormat. Jadi begitu datang Islam yang menyebutkan nama seorang ibu digandengkan dengan penyebutan nama Allah, itu sangat luar biasa. Jadi kehadiran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah sama sekali tradisi Arab, di mana pada masa jahiliyah kedudukan seorang wanita tidak ada arti sama sekali. Kita sering baca, kita sering dengar para penceramah ketika menyampaikan sejarah masa jahiliyah, betapa hina dina seorang wanita. Bahkan ada orang yang begitu mau melahirkan, kalau itu diketahui dia sebagai seorang wanita, itu langsung dimasukkan ke dalam sumur. Ya, kita baca dalam sejarah itu. Jadi di belakang rumah itu ketika seorang wanita sedang hamil, seorang istri sedang hamil, itu di belakang rumah digali lubang. Digali sumur-sumur kecil. Ketika diketahui bahwa yang dilahirkan itu seorang wanita, itu tidak dibiarkan hidup. Jadi ditanam langsung pada saat dia baru dilahirkan. Bahkan ada yang menyebutkan dalam sejarah, dia melahirkan dekat lubang itu. Supaya begitu, artinya begitu benci kepada seorang wanita. Yang namanya wanita, yang perempuan itu tidak bisa dilihat. Yang hebat cuma laki-laki. Nggak sadar entah bagaimana bisa hidup. Dari mana dia datang kalau tanpa wanita. Itu tidak jadi persoalan. Tapi yang penting begitu seorang ibu melahirkan seorang wanita, dalam detik itu juga kalau bisa dia masukkan dalam sumur yang sudah disediakan. Artinya begitu hina dina seorang wanita pada zaman jahiliyah. Maka begitu datang Islam yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi berbalik secara 100%. Bukan sekedar dibiarkan wanita seorang bayi hidup, tetapi malah dinaikkan derajatnya melebihi derajat daripada seorang laki-laki, melebihi derajat daripada seorang ayah. Mereka harus dihormati, ya, bi khilafir rijal. Jadi kalau laki-laki pada waktu itu ya sangat disanjung-sanjung. Orang yang mendapat warisan pun adalah laki-laki, karena bisa mereka dianggap orang yang paling berjasa, yang bisa ikut berperang, yang bisa mencari nafkah dan sebagainya. Sedangkan yang perempuan tidak punya peran seperti itu. Fahadda sallallahu alaihi wasallam ala birril ummahat. Jadi begitu Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, beliau memotivasi, ya, menggerakkan umatnya untuk ala birril ummahat, untuk berbuat baik kepada para ibu. Wa khassan nahya an uquqihinna ta'kidan li huquqihinna. Nah, ini dalam beberapa hadis juga kita baca, ya, larangan larangan mendurhakai orang tua, ya. Wa khassan nahya an uquqihinna, dikhususkan larangan durhaka kepada mereka, ta'kidan li huquqihinna. Ini sebagai salah satu pertanda atau penguat begitu besar hak seorang ibu. Jadi kita tidak boleh durhaka, harus patuh kepada orang tua. Setelah patuh kepada Allah,
kita juga diminta patuh kepada orang tua. Wa qad jaa fil hadisil akhar makanal ummahat al walid. Dalam beberapa hadis yang lain juga disebutkan pada tempat disebutkan ummahat disebutkan dengan al walid. Artinya kadang-kadang disebutkan ibu, kadang-kadang disebutkan al walid, itu orang tua, walidain, ya. Wal muradu bihil jinsaini minadz zakari wal untha. Yang dimaksudkan dengan walid itu adalah dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi pada malam hari ini kita tidak bicara tentang orang tua laki, karena hadis lebih banyak bicara tentang orang tua perempuan, yaitu ibu. Wa qala Ibnu Battal, salah seorang pensyarah hadis sahih Al-Bukhari, fi hadzal hadis dalilun anna mahabbatal ummi wasyafaqati 'alaiha yambaghi an takuna salasa amyali mahabbatil ab. Jadi pensyarah hadis ini mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Rasulullah berulang-ulang menyebutkan 3 kali berbuat baik kepada ibu, sekali kepada bapak, kali keempat baru kepada bapak. Kata Ibnu Battal ketika memberikan penjelasan terhadap hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada ibu dan kerinduan kita kepada ibu yang bagi antakuna salasa amyal mahabbatil ab. Jadi kecintaan, kerinduan atau penghormatan kita kepada ibu itu selayaknya 3 kali lebih, bahkan dikatakan salasu amyal, 3 mil, ya. Artinya begitu tinggi, lebih dari cinta kita kepada seorang ayah. Lianna alaihi salam karraral umma salasa marrat. Karena Nabi SAW telah mengulang-ulang menyebutkan ibu sampai 3 kali. Wa dzakaral ab fil marratir rabi'ati faqat. Sedangkan menyebutkan orang tua atau ayah yaitu cuma sekali, yaitu pada kali keempat. Jadi 3 kali disebutkan, itu menunjukkan begitu tinggi kedudukan ibu, itu baru dibandingkan dengan ayah, belum lagi dengan yang lain. Wa izatu ummila hadzal ma'na syahida lahul ayan. Apabila diperhatikan makna dari hadis ini, itu akan bisa dilihat dengan begitu jelas, ya, begitu terang. Wa dzalika, artinya kalau kita bertanya, ya, kalau kita bertanya kenapa kedudukan seorang ibu begitu tinggi, wa dzalika anna su'ubatal hamli wa su'ubatal wad'i wa su'ubatar ridha wa tarbiyah tamfaridu bihal dunal abi, fahadihi salasu manazil yakhlu minhal ab. Nah, jadi Ibnu Battal mengatakan apabila kita perhatikan betul jawaban Rasulullah dalam hadis ini, artinya tentang begitu pentingnya seorang ibu, begitu besar perannya seorang ibu bagi seorang anak, itu dapat kita lihat dengan nyata sekali. Itu dikarenakan su'ubatal hamli, ya, betapa susah payahnya seorang ibu ketika mengandung, ketika hamil. Betapa banyak seorang ibu, ya, merasakan sakit, merasakan pedih, merasakan sedih, ya, pada saat dia
mengandung seorang bayi, pada saat mengandung kita. Wa su'ubatal wad'i, dan betapa banyak juga kita melihat seorang ibu merasa mempertaruhkan nyawanya pada saat beliau melahirkan kita. Mungkin kalau kita mengadakan penelitian, ya, orang-orang yang melahirkan, apalagi zaman-zaman sekarang ini, itu banyak orang melahirkan yang kadang-kadang pada saat melahirkan, setelah melahirkan, ibu kita sudah berpulang ke rahmatullah. Entah terjadi pendarahan, ya, entah ada yang tinggal, kalau yang namanya operasi, tinggal sesuatu di dalam perut kita, perut seorang ibu, lalu dioperasi ulang, terjadi pendarahan akut, ya, hanya untuk melahirkan kita ke dunia. Kita lahir, orang tua kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu pedih, ya, jasa seorang ibu. Jadi yang pertama, su'ubatal hamli. Jadi pedihnya, susahnya dalam keadaan mengandung. Bila seorang ibu umpamanya yang cantik, molek, yang langsing, pada saat mengandung, bagaimana keadaan seorang ibu? Membawa kandungan kemana-mana dalam kondisi badannya yang begitu berat. Tetapi demi seorang anak yang selama ini mungkin seorang ibu bisa makan bebas, bila beliau sakit, beliau pilek, bisa makan obat dengan bebas, beliau demam, bisa makan obat dengan bebas. Tetapi pada saat sang ibu sedang hamil, beliau karena mengetahui bahwa makan obat umpamanya tidak bagus, makan obat sakit kepala tidak bagus, makan obat demam tidak bagus, ditahan, ya, ditahan sakit demi menjaga sang bayi dalam kandungan. Coba kita cermati ini. Mungkin kalau kita dengar tanpa mencermati, tidak ada apa-apanya, ya. Tetapi ketika kita cermati, kita coba maknai dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, mungkin kita bisa menangis. Ya, makanan yang enak-enak pada saat mengandung terpaksa ditahan demi menjaga sang bayi yang selama ini bisa jalan dengan cepat, bisa naik tangga dengan bebas. Tapi ada ibu yang kadang-kadang kondisi kandungannya tidak begitu kuat, naik tangga pun harus berhati-hati, naik kendaraan pun harus berhati-hati demi menjaga sang janin yang ada dalam kandungan. Artinya kalau kita cermati begitu besar, ya, begitu susah payah seorang ibu. Jadi su'ubatal hamli wa su'ubatal wad'i, ya, pada saat melahirkan pun sangat luar biasa. Kemudian su'ubatar ridha, ya, yaitu pertama susahnya mengandung, yang kedua susahnya pada saat melahirkan, dan yang ketiga susahnya pada saat menyusui. Nah, ini pun tidak jauh berbeda dengan pada saat hamil, pada saat melahirkan, ya. Pada saat menyusui pun yang biasanya bisa makan umpamanya yang macam-macam menurut selera, bisa makan pedas, bisa makan ini, bisa makan itu, tetapi pada saat menyusui, karena yang dimakan dia menyadari bukan untuk ibunda kita saja, juga untuk kita. Jadi beliau makan mempertimbangkan kita juga di dalam kandungan. Apabila makan yang macam-macam, itu bisa menyebabkan janin dalam kandungan pun akan macam-macam juga. Atau pada saat sang ibu menyusui, bila makan yang bebas, itu akan menyebabkan anaknya sakit, akan menyebabkan anaknya mencret dan sebagainya. Jadi pada saat makan untuk dia sendiri, harus menahan selera yang disenangi
hanya untuk sang bayi yang baru dilahirkan. Belum lagi wat tarbiyah, memberikan pendidikan. Tamfaridu bihal kata Ibnu Battal pensyarah hadis ini. Jadi 3 persoalan ini itu tamfaridu bihal hanya spesial dimiliki oleh seorang ibu, ya, tidak ada pada seorang ayah. Dunal ab, tidak ada pada seorang ibu, tidak ada pada seorang ayah. Fahadihi salasu manazil yakhlu minhal ab. Inilah 3 posisi, inilah 3 peran atau 3 tempat yang ketiga tempat tersebut atau ketiga peran tersebut tidak dimiliki oleh seorang ayah. Inilah yang kata Ibnu Battal, apabila kita merenungkan makna hadis ini, kita bisa mengetahui kenapa peran dan kedudukan seorang ibu belum lagi dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan seorang ayah saja yang sama-sama orang tua kita, jauh lebih tinggi kedudukan ibu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battal menyebutkan juga ada sebuah kisah. Ini waktunya sudah habis, saya tidak baca lagi, saya ambil inti sarinya saja. Abul Aswad Ad-Duali pernah terjadi diskusi dengan istri beliau, ya, berbincang-bincang atau berbeda pendapat dengan istri beliau, ma'azaujatihi, yang disebutkan oleh Abu Hatim dari Abu Ubaidah bahwa Abul Aswad ini bermaksud hendak mengambil anak dari istrinya. Berarti kisahnya ini sudah berpisah, ya. Abul Aswad sudah berpisah, sudah bercerai dengan istri beliau. Lalu beliau bermaksud ingin mengambil anak dari istrinya. Dia akhirnya datang kepada Zayyad, seorang amir pada waktu itu. Lalu apa kata istri beliau? Istri beliau mengatakan begini, wahai amir, anak ini yang mengandung perut saya, ya, anak ini nyusu pada susu saya, anak ini pada saat tidur saya yang melindungi. Tapi tiba-tiba Abul Aswad, seorang suami saya, datang untuk meminta anak saya ini. Saya tidak akan memberikan, wahai Amirul Mukminin. Ya. Falam azal bizalika sabata awam. Ya, senantiasa itu berjalan sampai 7 tahun. Kemudian Abul Aswad tidak mau kalah juga. Dia juga menceritakan, hadza ibni hamaltuhu qabla an tahmilahu. Ini anak saya. Anak ini lebih duluan saya hamil, maksudnya bibitnya dari dia, begitu maksudnya. Sebelum dia mengandung, lebih duluan saya mengandung, katanya. Jadi saya juga punya hak. Wa wada'tuhu qabla an tada'ahu. Saya lebih duluan melahirkan dia ketimbang dia yang melahirkan. Kita sudah tahu ini. Wa ana aqumu alaihi fi adabihi. Saya juga berperan untuk mendidik dia, dan saya juga bersusah payah dalam mencari nafkah dan sebagainya. Faqala lahu Zayyad. Zayyad ini seorang penengah. Urdud alal mar'ah waladaha. Droneh baik macam-macam. Cau anak kembalikan kepada ibu, katanya. Fahiya ahaqqu bihi minka. Seorang ibu lebih berhak daripada kamu. Wada'i, ya, wada'ni min saja'ika. Baik ni ampantun ni kelun. Ya. Tidak ada kelebihan seorang ayah dibandingkan dengan seorang ibu. Jadi oleh karena itu, walaupun kamu juga pernah mengandung dalam pengertian yang berbeda dengan yang dikandung oleh seorang ibu,
Tapi tidak ada lebih susah apa yang kamu kandung dengan apa yang dikandung oleh seorang ibu. Jadi seorang bapak ini mau membuat perbandingan, ya. Kalau istri mengatakan mengandung, dia mengatakan lebih duluan saya mengandung ketimbang dia mengandung, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi akhirnya juga seorang anak ini tetap dikembalikan kepada seorang ibu, ya. Artinya begitu penting, begitu besar peran seorang ibu terhadap seorang anak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam riwayat Muslim juga dikatakan, ya, kita tahu kisah 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua. Salah satu di antara orang tersebut pernah berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Hanya karena berbakti kepada orang tua, dia bertawassul. Ini salah satu tawassul yang disebutkan dalam hadis. Ya Allah, kami sudah terkurung di dalam goa ini. Saya teringat saya pernah berbuat baik kepada orang tua saya. Kalau yang saya lakukan terhadap orang tua, saya berbakti kepada orang tua, Engkau mengetahui bahwa itu ikhlas karenamu ya Allah, maka geserkanlah, tolonglah geser batu yang menutupi goa ini, sehingga kami bisa keluar dari goa ini. Akhirnya batu bergeser. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu karena faktor berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa lepas dari kesempitan hidup kita di dunia. Dan juga hadis-hadis yang lain barangkali kita sudah sangat banyak mendengarkan, yang semua itu menunjukkan bahwa begitu besar dan tingginya jasa orang tua kepada kita. Maka hari ini sebagai hari ibu, marilah kita tingkatkan rasa terima kasih kita setelah mengabdi kepada Allah. Berterima kasih kepada orang tua, ya, memperhatikan orang tua kita. Sangat boleh jadi kita yang berada di rantau, orang tua kita di kampung dalam kondisi yang tidak ada yang memperhatikan. Sekali-sekali jangan lupa kembali menjenguk orang tua. Tidak sekedar menelpon orang tua, tapi sekali-sekali tidak ada salahnya, dan bahkan sangat dituntut agar kita pulang menjenguk orang tua kita, apalagi dalam kondisi beliau dalam keadaan terbaring di pembaringan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran terutama bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.